Selamat malam, my student. Kita pertemuan kedua dari hasil yang kemarin. Kita tentang pembahasan masalah perbandingan hukum. Saya harap my student sudah mengetahui tentang bagaimana proses daripada penilaian yang telah saya berikan di minggu lalu. Kita mulai merangka jum. Saya harap jangan ada yang ngulang nanti di UTS, ada ulangan susulan, ada ulangan UAS susulan. Saya nggak mau seperti itu. Kita harapkan dapat pertemuan ini berjalan dengan lancar hingga akhirnya selesai perkuliahan saudara dengan saya. Baik, hari ini saya mengambil sebuah tema tentang masalah tujuan dan manfaat perbandingan hukum. Memang seperti ini kebanyakan teori, jadi makanya saya minta rekan-rekan fokus tentang masalah ini, tentang perbandingan dan tujuan manfaat hukum. Saya mengambil sebuah sarjana hukum, pendapat ahli mengatakan bahwa perbandingan hukum itu dapat dibedakan berdasarkan asal usul dan perkembangannya. Dilihat dari teori hukum alam, berdasarkan Romley mengatakan bahwa tujuan perbandingan hukum itu adalah untuk membandingkan sistem hukum untuk dapat melihat persamaan dan perbedaan dalam rangka mengembangkan hukum alam itu sendiri. Ya, berarti dalam arti perbandingan hukum diharapkan Romley adalah pengembangan ilmu pengetahuan hukum itu, khususnya di bidang hukum alam katanya. Namun jika dilihat dari sudut pragmatis, tujuan perbandingan hukum itu adalah tidak semata-mata mencari suatu persamaan dan perbedaan, namun lebih kepada mengadakan pembaruan hukum. Nah, di sisi lain mengatakan bahwa perlunya pembaruan hukum di dalam suatu hukum pidana maupun hukum lainnya demi bertujuannya adalah bahwa untuk menemukan jawaban atas permasalahan hukum yang nyata dan sama dan sedang berlangsung. Nah, kalau bahasa kerennya adalah dikatakan orang adalah kekosongan hukum. Tapi di sini perbandingan hukum ini adalah tujuan untuk mencari atau menemukan jawaban atas permasalahan-permasalahan kasus hukum yang sedang berjalan maupun yang akan berjalan. Atas dasar ketiga sudut pandang tadi, tujuan itu dikatakan oleh Romrey, maka ada beberapa tujuan perbandingan hukum itu. Pertama, tujuan praktis, yaitu tujuan praktis ini yang bersifat sangat bermanfaat untuk para ahli hukum yang membahas mengenai suatu perjanjian internasional. Dia kerucutkan lagi menjadi suatu perjanjian internasional. Berarti perbandingan hukum di dalam menurut Romley dikerucutkan lagi tadi, yaitu berbicara secara praktis, bahwa secara praktis itu lebih fokus kepada mengenai perjanjian internasional. Ya. Tujuan kedua adalah tentang sosiologis. Tujuan sosiologis ini yang bersifat adalah mengobservasi suatu ilmu hukum secara umum atau ia menyelidiki hukum dalam ilmu pengetahuan, dan perbandingan hukum oleh ahli sosiologi ini pada dewasa ini dipergunakan sebagai metode ya untuk mempelajari dan mendalami sistem-sistem hukum ini dengan maksud membangun ajas-ajas hukum yang berhubungan dengan peranata hukum dan peran hukum di dalam tengah masyarakat. Berarti dalam tujuan sosiologis ini perbandingan hukum adalah memiliki peran hukum di dalam masyarakat, perkembangan hukum yang ada di masyarakat, yaitulah dalam tujuan sosiologis. Nah, atau ibaratnya ada permasalahan di tengah-tengah masyarakat yang belum diatur di dalam hukum, maka inilah perlunya perbandingan hukum dengan metode sosiologis ini membangun sistem hukum itu yang ada di tengah-tengah masyarakat. Ya,
Yang ketiga adalah tujuannya secara politis. Nah, ini dia. Tujuannya yang bersifat politis ini, perbandingan hukum ini dimaksud adalah untuk mempelajari ya, perbandingan hukum itu bagaimana mempertahankan perubahan yang mendasar pada negara-negara yang berkembang atau sifatnya status quo. Nah, dalam arti gini, mempertahankan sifat-sifat dasar itu terhadap perubahan-perubahan negara yang sedang berkembang. Yang keempat adalah tujuan pedagogis ya. Tujuan pedagogis ya. Tujuan ini bersifat di mana perbandingan hukum mengambil peran untuk memperluas wawasan mahasiswa di dalam berpikir secara interdisiplin untuk memperoleh input bagian pembaruan hukum nasional di masa yang akan datang. Jadi di sini diharapkan pedagogis ini diharapkan mahasiswa berkembang. Mahasiswa diharapkan memiliki metode perkembangan hukum, memperoleh input pembaruan hukum, menghasilkan hukum-hukum baru. Diharapkan gitu loh. Yang akan datang kira-kira ini perlunya untuk apa, ini hukumnya perlunya untuk apa gitu loh. Nah, itu yang diharapkan di dalam pembelajaran perbandingan hukum ini. Kegunaan perbandingan hukum pidana yaitu pertama mengenai manfaat atau kegunaan mempelajari perbandingan hukum pidana. Perbandingan hukum pidana menurut Soedarto mengemukakan manfaatnya adalah untuk bersifat umum mempelajari hukum asing. Di dalam pembelajaran perbandingan hukum ini adalah pertama memberi kepuasan bagi orang yang berhasrat ingin tahu tentang yang bersifat ilmiah. Nah, ini rasa ingin tahu tentang bersifat ilmiah. Yang kedua adalah memperdalam pengertian tentang pranata masyarakat dan kebudayaan itu sendiri. Nah, harus memperdalam. Yang ketiga adalah membawa sikap kritis terhadap sistem hukum itu sendiri. Harus mampu memiliki sikap kritis terhadap sistem hukum itu sendiri. Pada bagian lain di dalam tulisannya, Soedarto mengatakan bahwa perbandingan hukum itu dapat dikriteriakan sebagai berikut, bahwa pertama harus ada unifikasi hukum. Apa itu unifikasi hukum? Harus tahu mahasiswa ya. Yang kedua adalah harmonisasi hukum. Tahu nggak harmonisasi hukum? Ya, harmonisasi hukum adalah menggabungkan beberapa unsur peraturan perundang-undang digodok menjadi satu, gitu loh. Harmonisasi. Ibaratnya masyarakat tidak sulit terhadap peraturan itu, gitu loh. Yang ketiga adalah mencegah adanya chauvinisme hukum secara nasional, dalam arti dia mencegah agar masyarakat itu tidak berpikir negatif tentang hukum itu secara negatif dan menempuh kerjasama secara internasional. Memahami hukum asing. Nah, yang kedua harus perbandingan hukum itu paling utama adalah memahami hukum asing. Ya, gunanya adalah untuk mengetahui bagaimana pranata hukum yang berada di luar, apakah bisa diterapkan menjadi pranata hukum di Indonesia. Ya, contohnya di dalam pasal 5 ayat 1 sub kedua KUHP. Baca. Pasal 5 ayat 1 sub kedua KUHP, ya. Terus yang ketiga adalah untuk pembaharuan hukum nasional. Nah, itu tadi saya bilang adalah untuk perbandingan hukum itu adalah untuk pembaruan hukum nasional. Jadi kita mengetahui bagaimana hukum di luar sana yang berlaku dengan hukum yang di Indonesia. Bisa nggak diadop ya hukum yang di luar sana menjadi hukum di Indonesia. Nah, itu yang perlu rekan-rekan
calon sarjana hukum ini memahami tentang perbandingan hukum itu ya. Yang ketiga adalah kita bicara sejarah. Sejarah perkembangan hukum, perbandingan hukum ya. Sejarah perkembangan perbandingan hukum. Pertama adalah sebelum abad ke-19. Dalam kurun waktu abad ke-19 ini, perbandingan hukum ini dipergunakan adalah untuk mempelajari sistem masyarakat tertentu. Berarti satu, living law ya, berarti masyarakat itu sendiri. Nah, satu dia, meski dilakukan perbandingan hukum itu dalam beberapa sistem hukum, namun pada masa ini belum dapat dikatakan telah dilakukan penelitian dengan cara perbandingan hukum. Penelitian perbandingan hukum pada masa abad ke-19 ini adalah mengatakan hanya bersifat insidental. Jika ada keperluan tertentu, maka dilakukan perbandingan hukum. Demikian juga pada abad pertengahan yang dilakukan studi perbandingan hukum, yaitu hukum kanonik dan hukum Romawi. Ya, dibandingkan antara hukum kanonik dan hukum Romawi, dan juga hukum kanonik dengan common law. Nah, berdasarkan studi perbandingan hukum yang dimana kebiasaan-kebiasaan Eropa yang bersifat dalam usaha-usaha ajas hukum pokok, dimana kebiasaan di Prancis juga bagaimana yang menjadi unsur-unsur kebiasaan Prancis itu dibandingkan, dipertemukan. Ya, apakah yang di Eropa dengan sistem yang di Prancis, kebiasaan-kebiasaan masyarakat kedua ini dibandingkan hukumnya. Nah, tapi untuk ahli tertentu, keperluan khusus tertentu, apabila misalnya tidak diatur di pada buku ke-1 di Indonesia, maka bisa kita melakukan perbandingan hukum dengan negara-negara lain ya. Tapi itu hanya sebagai keperluan tertentu saja. Ya, pada abad ke-19, pada masa ini perbandingan hukum ini dikenal dalam kaitannya dengan sejarah hukum ya. Karena filsafat hukum dan teori hukum mengatakan yang mengatakan bahwa berdasarkan itu, saya ambil salah satu sarjana itu yaitu Montesquieu. Montesquieu ini mengatakan bahwa dari sudut sejarah dan falsafah peradaban manusia ya, bahwa ajas-ajas umum yang berlaku dalam suatu tata pemerintahan yang baik di dalam perbandingan hukum. Nah, Montesquieu lebih memfokuskan kepada pemerintah. Nah, di dalam ini Montesquieu juga dipengaruhi aliran hukum lain yaitu Friedrich Karl von Savigny ya. Maka menurut dia adalah ada istilah si Friedrich ini mengatakan the rule of law. The rule of law berarti ada hukum itu menjadi suatu kenyataan katanya gitu loh. Dan itu tidak boleh dipandang sebagai bentuk yang suatu abstrak. The rule of law ini jangan dipandang sebagai sesuatu yang abstrak, tetapi dipandang sebagai suatu kenyataan di mana dapat melatar belakangi sejarah di mana lingkungan dan juga hukum itu berfungsi di tengah-tengah masyarakat. Ya, nah sedangkan menurut si Romley mengatakan bahwa berbeda dengan pendapat aliran hukum alam lain yang mengatakan bahwa itu sama menurut waktu dan tempat. Nah, Romley mengatakan waktu dan tempat di mana bahwa hukum itu sebagai buatan manusia. Romley mengatakan bahwa hukum itu adalah buatan manusia ya. Nah, baru kita bicara tentang pada abad akhir 19 atau abad awal abad 20 mengatakan bahwa perkembangan perbandingan hukum sebagai suatu ilmu pengetahuan baru di mana jelas-jelas nampak pada akhirnya, yaitu di mana perbandingan hukum itu dilihat sebagai sesuatu sejarah yang universal. Nah, salah satunya di Prancis. Di Prancis mengatakan, yaitu terdapat dua pemikiran bahwa perbandingan hukum itu harus dikodifikasi dan universal ya. Bahwa hukum itu di Prancis mengatakan bahwa
perbandingan hukum itu harus dikodifikasi dan diuniversalkan. Dalam arti kodifikasi adalah suatu untuk melakukan perubahan dari tatanan hukum dari luar, maka dijadikanlah tatanan hukum di dalam negara sendiri menjadi suatu kitab undang-undang, itu namanya kodifikasi ya. Nah, itu mengendaki diberlakunya suatu universal. Nah, secara itu diberlakukan dan dikodifikasikan, diambil, disadur, dijadikan menjadi suatu undang-undang, maka itu secara universal masyarakat mengetahui tentang peraturan itu. Makanya kodifikasi dan universal menjadi suatu catatan bahwa setiap perbandingan hukum itu loh catatan kalian. Nah, pada masa sekarang yaitu dikatakan perbandingan hukum itu dari pendekatan yang bersifat fungsional. Nah, lebih kepada fungsional. Fungsional ini kepada sistem-sistem hukum itu berfungsi, di mana untuk menyelesaikan permasalahan ataupun problem yang ada di setiap bagian negara, di mana menggunakan metode kritis, realistis, dan tidak dogmatik ya. Dalam arti ini mempengaruhi hukum itu secara berkembang. Berarti dalam arti hukum itu boleh dikritik jika tidak masuk realistik ya, tapi harus ada tatanannya dalam arti metode ini dan tidak kaku kepada dogmatik atau dogmatik yang tertentu diambil di dalam perkembangan ataupun perbandingan hukum itu. Oleh karena itu perlu secara kritis dan realistis ya. Nah, kritis dan realistis tidak mementingkan perbedaan ataupun persamaan-persamaan dengan berbagai tatanan hukum lainnya. Nah, realistis bahwa itu adalah meneliti undang-undang itu, keputusan itu, dan pengadilan itu, dan tidak menggunakan doktrin semata. Nah, diharapkan gitu. Tidak dogmatis di mana perbandingan hukum itu hendaknya tidak terjadi kekakuan terhadap dogma-dogma yang terjadi pada tatanan hukum. Nah, meskipun dogma itu sebagai fungsi sistem di dalam tatanan hukum, akan tetapi masuknya jangan menjadi kekakuan yang dalam arti bahwa nanti akan mengaburkan atau menjadi distorsi bagi pandangan hukum yang lain. Dalam arti better legal solution. Nah, dalam arti bahwa setiap permasalahan hukum itu dalam arti harus mencari suatu solusi yang berguna bagi masyarakat. Diharapkan seperti itu. Itulah yang bisa saya berikan my student. Nanti pertanyaannya ada di seperti biasa tonton yang lalu ada link, tapi saya ada pertanyaan tadi yang secara lisan by YouTube ini untuk my student jawab unifikasi itu apa ya, sebagaimana sesuai dengan tadi yang saya tanyakan kepada mahasiswa agar dijawab di dalam link jawaban. Nah, nanti masalah absen adalah setiap kali mahasiswa menjawab WhatsApp, menjawab pertanyaan di dalam grup kita, itu menjadi nilai kehadiran saudara-saudara. Jika 5 kali saudara tidak hadir di dalam menjawab WhatsApp di grup, maka saudara saya anggap gagal kuliah ya. Itu loh, Anda mengulang tahun depan. Makanya saya harapkan jika 5 kali saudara tidak hadir di dalam YouTube ataupun jawaban yang saya minta di grup WhatsApp grup tidak Anda jawab, maka saya anggap Anda tidak hadir ya 5 kali, maka Anda mengulang tahun depan. Itu yang bisa saya sampaikan mas student. Nanti pertanyaannya saya berikan melalui WhatsApp grup, silakan dijawab atau mau langsung dari sini boleh juga sih ya. Oke lah, kalau biar lebih langsung jawab my student. Nah, pertanyaannya adalah dalam upaya mengukur pemahaman mahasiswa pada pertemuan kedua ini ya, tentang tujuan dan manfaat perbandingan hukum, kegunaan perbandingan hukum, sejarah perbandingan hukum pidana, istilah perbandingan hukum pidana, maka analisalah dan jawab berikut pertanyaan ini. Pertama, sebutkan kedudukan dan tujuan hukum pidana di dalam perbandingan hukum pidana. Yang kedua adalah sebutkan analisa saudara ya yang berkaitan dengan manfaat mempelajari perbandingan hukum.
analisa saudara. Yang ketiga, apa itu unifikasi? Ya, itu silakan Anda jawab di dalam grup WhatsApp. Terima kasih my student, salam sehat selalu untuk menjaga kebersamaan. My student silakan jawab di WhatsApp. Terima kasih, selamat malam, selamat istirahat. Salam.